Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Di Indonesia itu banyak orang tua yang terobsesi ingin menjadikan anaknya itu sebagai seorang penghafal Al-Quran, seorang hafid. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa banyak orang tua yang ada di Indonesia ini terobsesi ingin menjadikan anaknya seorang hafid. Di antaranya yaitu memang kita ketahui bahwasannya banyak para tokoh-tokoh besar kita itu yang lahir dari para penghafal Al-Quran. Misalkan Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha. Beliau-beliau ini tokoh besar yang sangat alim, yang sangat cerdas, dan juga yang sangat menginspirasi. Selain itu, menjadi penghafal Al-Quran di Indonesia itu mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali, mempunyai nilai jual yang sangat tinggi sekali, nilai komersil yang sangat tinggi sekali. Baik itu dari sisi status sosial, ekonomi, atau bahkan dari sudut pandang pahala pun banyak orang tua yang beranggapan bahwasanya kalau mempunyai anak yang hafal Al-Quran itu pahalanya akan mengalir terus kepada orang tua sampai orang tua meninggal dunia. Nah, faktor-faktor seperti ini yang menyebabkan banyak orang tua itu terobsesi untuk menjadikan anaknya seorang penghafal Al-Quran. Namun obsesi yang begitu besar dari para orang tua yang ada di Indonesia ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang luas juga. Pengetahuan tentang apa? Ya, pengetahuan tentang bahwasanya kalau anak itu hanya dipaksa untuk hafalan saja tanpa dibarengi memahami konteks apa yang dihafalkan, maka anak tersebut perkembangannya akan terhambat, perkembangannya akan rusak. Karena apa ya? Karena anak hanya dibebani dari ego orang tua, dari keinginan orang tua saja yang hanya menginginkan anaknya menjadi seorang hafid. Biasanya seperti ini. Yang penting hafal dulu, masalah paham tidaknya urusan belakangan. Nah, pola pikir yang seperti ini itu yang menjadikan banyak hafid-hafid yang ada di Indonesia itu hanya menghafal hafalan teksnya saja tanpa memahami lebih dalam apa yang terkandung di dalam teks-teks suci Al-Quran. Dan perlu kita sadari bahwasannya pola pikir seperti itu dampaknya akan bahaya sekali terhadap kembang tumbuhnya seorang anak. Karena anak hanya akan dibebani hafalan saja tanpa disuruh memahami apa yang mereka hafalkan. Ini akan sangat berbahaya. Kira-kira bahaya yang mengintai tumbuh kembang anak apa saja? Bahaya yang pertama, tidak terbentuknya makna dari apa yang dihafalkan anak tersebut. Maksudnya seperti ini. Menurut teori konstruktivisme, itu pengetahuan itu dibangun melalui pemaknaan. Jika anak itu dipaksa hanya menghafalkan saja, menghafalkan informasi tentang apa saja, entah itu Al-Quran, entah itu ilmu pengetahuan atau ilmu matematika, tentang apa saja. Ketika anak itu hanya dipaksa untuk menghafalkan saja, maka anak tersebut akan kesulitan untuk mengaplikasikan ilmunya, pengetahuannya yang dihafalnya tadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena apa ya? Karena pengetahuan itu dibangun melalui sebuah pemaknaan. Jika pengetahuan itu tidak dipahami dengan pemaknaan, maka ya orang tersebut seperti burung beo misalkan. Burung beo itu bisa berbicara menirukan gaya manusia, bisa berbicara menirukan manusia. Tetapi burung beo tidak tahu, bahkan tidak bisa mengaplikasikan apa yang diucapkan, yang ditirukan dari manusia itu. Nah, para penghafal-penghafal ini ketika hanya berhenti di hafalan saja, tidak mendalami maknanya,
hanya berhenti fokus pada hafalan saja, tentu akan kehilangan sebuah makna. Sebuah makna dari apa yang dia hafalkan. Dia tidak tahu konteksnya, yang dihafalkan itu apa, tujuannya untuk apa, latar belakang dihafal itu untuk apa, tidak tahu. Maknanya hilang semua karena hanya dituntut dia harus hafalan dan terus hafalan. Dan ini sangat berbahaya sekali ketika banyak para anak-anak di Indonesia dituntut hanya untuk hafalan semata. Bahaya yang kedua yang akan dihadapi anak-anak dalam tumbuh kembangnya ketika anak-anak tersebut hanya dipaksa untuk menghafal saja, yaitu anak-anak tersebut akan hanya stuck di level kognitif yang paling rendah sekali. Dalam teori taksonomi Bloom, kemampuan kognitif itu ada 6 tahapan. Yang pertama menghafal, yang kedua memahami, yang ketiga itu menerapkan, dan yang keempat itu menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam itu menciptakan. Nah, di teori ini tahapan menghafal itu di tahap yang paling level rendah sekali, yaitu sebagai pondasi. Nah, ketika anak-anak itu dipaksa hanya untuk menghafal saja, berhenti di situ, maka ya anak-anak tersebut tidak akan bisa memahami apa yang dihafalkan. Tidak, apalagi untuk menerapkan, memahami saja tidak tahu. Dan ini sangat bahaya sekali. Padahal di dalam ilmu pendidikan itu harus diterapkan semua ke-6 tahapan itu. Yang pertama, memang menghafal itu bagus untuk pondasi, Selanjutnya, dan harus dilanjutkan, jangan hanya menghafal saja, harus dilanjutkan memahami apa yang dihafalkannya. Setelah memahami apa yang dihafalkannya, mencoba menerapkan pengetahuan yang dihafalkannya itu. Selanjutnya, ya menganalisis apakah yang diterapkan itu baik atau buruk. Selanjutnya, mengevaluasi apakah yang pengetahuan yang dihafalkan itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Selanjutnya menciptakan. Nah, ketika anak-anak itu dipaksa hanya untuk berhenti di hafalan, tidak dibebani untuk memahami atau bahkan menerapkan, ya anak-anak di Indonesia akan stuck di level kognitif yang paling rendah sekali. Dan ketika itu sudah menjadi budaya yang ada di Indonesia, itu akan bahaya sekali. Bahayanya apa? Ya bahaya untuk kemajuan bangsa ini, yang dimana generasi muda kita hanya dicekoi dalam level kognitif yang terendah, penghafalan saja, tanpa memahami, tanpa menerapkan, dan seterusnya. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasanya hafalan itu tetap sangat penting. Apalagi kalau konteksnya itu tentang agama seperti hafalan Al-Quran, itu sangat penting sekali. Tapi di sini juga perlu dipahami bahwasanya hafalan itu bukanlah tujuan akhir dari sebuah pembelajaran. Tetapi hafalan itu hanyalah awal pondasi dalam sebuah pembelajaran, yang dimana hafalan itu harus diteruskan, dilanjutkan untuk memahami, untuk menganalisis, dan seterusnya. Supaya apa ya? Supaya apa yang dihafalkan oleh anak-anak kita itu bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya stuck di level kognitif saja anak-anak kita yang hanya menghafal itu saja. Maka dari itu, ketika kita sudah memutuskan kepada anak-anak kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, tentunya kita jangan berbangga dulu di hanya hafalan saja, tapi kita juga harus mendorong anak-anak kita untuk memahami lebih dalam apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa diamalkan sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Al-Quran tidak hanya dihafalkan saja, tetapi Al-Quran itu untuk panduan hidup, untuk diamalkan. Maka dari itu, di sini kita harus memutuskan sekali lagi bahwasanya anak-anak kita jangan berhenti di hafalan saja. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.